guest of honor, Rasputin. Halo Sobat Baku Hantam yang kredit HP-nya belum lunas-lunas. Wah. Bahasa apa kita nih? Gregory Rasputin. Ini adalah salah satu tokoh legendaris dan kontroversial di penghujung akhir dinasti Romanov Sangsara. Mendapat julukan The Mad Monk alias pertapa gila atau pendeta gila. Menariknya, Rasputin ini bukanlah petugas partai, jenderal atau bahkan kamrat revolusioner, ya kan. Lain dari itu, dia juga bukan direktur BUMN, ya kan? Iya, salah. Lebihnya, lain dari itu, Rasputin merupakan orang suci, tabib, pemuka agama, sekaligus maniak. Meminjam istilah lokal, ya Rasputin bisa dikatakan sebagai seorang dukun. Pertemuan Rasputin dengan Tsar Rusia juga tanpa disengaja waktu itu. Waktu itu sang Tsar Nicholas II mempersilahkan orang asing itu masuk ke rumahnya hingga kemudian menjadi duri dalam daging di pemerintahan sang kaisar. Tsar Nicholas II berjumpa dengan Rasputin untuk kedua kalinya pada 18 Juli 1906. Waktu itu Bapak Nicholas ini sedang frustasi karena anak laki-lakinya Alexei yang baru berusia 2 tahun mengidap penyakit hemofilia alias penyakit darah yang sukar membeku. Akibatnya satu-satunya pewaris tahta Tsar itu rentan kehabisan darah bila ada sedikit luka. Tentu saja sang Tsar ini tidur tak sleeping, makan tak kenyang. Semua dokter dan tabib telah dikerahkan dan hasilnya nol besar. Hanya Rasputin seorang yang mampu mengobati sang putra Alexei. Ya paling tidak Rasputin ini bisa menghentikan pendarahan anaknya. Dan dianggap jampi-jampi dan doa dari Rasputin inilah makanya Rasputin dipercaya oleh sang Tsar. Ya meski demikian, peran Rasputin di istana rupanya tidak berhenti di situ. Alih-alih hanya menjadi dokter, Rasputin rupanya punya peran lebih sebagai pembisik sang Tsar Nicholas II. Kebijakan ekonomi atau bahkan keputusan militer ini berasal dari pengaruh Rasputin. Bahkan di kalangan menteri-menteri Tsar pun kehadiran Rasputin kerap tak disukai. Ia dinilai mengganggu jalannya pemerintahan lantaran memberikan saran ke Nicholas II hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya waktu itu kala Rasputin meyakinkan Nicholas II bahwa rakyat masih mencintainya, padahal situasi rakyat dan situasi politik di luar istana sedang kacau-kacaunya dan di demo berjilid-jilid. Revolusi siap meletus, namun sang Tsar justru menganggap bisikan Rasputin adalah yang benar. Seandainya Rasputin disingkirkan di waktu yang tepat, mungkin revolusi bapak kalian, Bapak Lenin, Bolshevik yang berdarah itu tidak akan memakan keluarga Tsar. Akibat hal tersebut, Rasputin justru membawa malapetaka bagi keluarga Romanov. Nicholas, istrinya Alexandra, serta kelima anak mereka, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan Alexei, tewas oleh kaum Bolshevik pada tahun 1918. Begitu pula akhir dari nasib sang dukun Rasputin. Rasputin juga diakhiri dalam sebuah jamuan makan malam dan diundang untuk makan babi panggang. Gregory Rasputin awalnya diracun dengan cyanida dan dosisnya setara untuk menewaskan 10 orang dewasa. Tapi kabarnya cyanida tersebut sudah kadaluarsa oleh pemanasan makanan, maka Rasputin pun tidak jadi mati. Ia kemudian ditembak dari belakang oleh Felix Yusupov dan teman-temannya, namun masih bertahan hidup, kemudian didor lagi sampai 3 kali, tidak mati-mati juga. Akhirnya sang dukun dipukuli dengan tongkat, kemudian lalu ditenggelamkan di sungai Neva yang dingin. Keesokan harinya diautopsi, sebab kematian dari sang Putin dari Rasputin ini ternyata bukan karena ditembak, bukan karena diracun, tapi karena tenggelam. Ya, bagaimana menurut kalian tentang salah satu dukun terlegendaris dalam sejarah Rusia ini? Silahkan baku hantam kalian di klinik pembesar Rasputin di Siberia.